Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai beberapa announcement dari Bybit dan juga BitDAO ya. Nah, untuk dari Bybit itu sendiri kita akan membahas mengenai new listing yang akan terjadi pada tanggal 23 Maret ya. Dan listing ini adalah Arbitrum dengan token dia ARB. Nah, untuk BitDAO yaitu adalah utility token dari Bybit juga, itu dia ada satu project baru yang bernama Mantle. Jadi bisa dibilang Mantle ini adalah layer 2 dari Ethereum dan semua si development prosesnya ini didanai oleh BitDAO ya. Nah, seperti apa gunanya dan apa saja yang membuat si Mantle ini bisa menjadi disruptor di dalam Ethereum layer 2, kita akan bahas di belakang ya. Untuk bagian pertamanya kita akan lebih fokus dulu di announcement dari listing Arbitrum ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa di sini, Arbitrum ini adalah layer 2 ya, dan di sini tentunya Bybit ya seperti biasalah, buat lo yang sudah lama pakai Bybit, Bybit ini sering kali memanjakan kita dengan berbagai macam promo. Dan di sini kita bisa mendapatkan ada price pool sebesar 400.000 USDT secara keseluruhannya ya. Caranya gimana? Kita akan bahas sekarang ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, trading pairs-nya akan ada cukup banyak ya. Jadi nggak hanya spot dan derivatif saja. Untuk spot ada ARB USDT, ada juga ARB USDC. Lalu untuk derivatif ada ARB USDT. Dan di sini juga dia menyediakan leverage token buat lo yang merasa lebih nyaman menggunakan token juga bisa di sini. Ada ARB 3L ya, against USDT. Nah, untuk spot grid bot juga ada di sini dengan pair USDT. Untuk DCA bot dia lengkap, ada juga USDT dan juga USDC. Futures grid bot hanya ada USDT dan untuk copy trading ada juga dengan pair USDT. Jadi lengkap ya, dia nggak nanggung-nanggung. Untuk listingnya dia nyaris ada di semua jenis lah ya, semua jenis market yang ada di Bybit. Nah, selanjutnya kita bisa juga di sini untuk si spot listing timeline-nya ya. Jadi untuk ARB depositnya sudah bisa dilakukan sekarang. Untuk ARB listingnya itu akan pada tanggal 23 Maret 2023. Sementara untuk withdrawal akan dibuka pada tanggal 24 Maret ya. Nah, di sini untuk men-celebrate si listing dari ARB ini sendiri, Bybit menyiapkan 4 special event dengan total price pool sebesar 200.000 USDT. Hanya untuk kita para pengguna Bybit ya. Event ini berlangsung pada tanggal 23 sampai tanggal 31 Maret. Jadi bisa dibilang hanya kurun waktu ya seminggu lebih dikit lah ya. Nah, event pertama ini event yang sangat mudah untuk diikuti, yaitu hanya dengan deposit saja. Jadi buat lo nih, para investor ARB atau Arbitrum yang sudah lama dari dulu ya, lo bisa pertimbangkan untuk deposit ke Bybit di sini ya, dan lo bisa dapatkan 25 USDT. Lagi-lagi hanya deposit saja, nggak perlu di trade atau apapun juga ya. Nah, di sini price poolnya sebesar 50.000 USDT, dan di sini ya siapa cepat dia dapat. Jadi buat lo yang sudah nonton video ini dan punya 250 ARB, secepat mungkin kalian langsung masukkan ke Bybit supaya bisa mendapatkan 25 USDT. Karena sekali lagi price poolnya terbatas ya. Kita bisa di sini first come first serve basis. Nah, selanjutnya event kedua ini adalah launch pool. Kita men-stake ARB kita untuk meng-earn share dari 150.000 ARB. Ini sama-sama berlangsung dari tanggal 23 sampai tanggal 31 ya. Di sini sekali lagi share-nya adalah 150.000 ARB ya. Jadi buat lo yang sudah memang suka dengan si Arbitrum ini, bisa nambah lagi Arbitrumnya hanya dengan mengikuti launch pool di Bybit ya. Nah, selanjutnya event ketiga ini eksklusif untuk GMX user ya. Nah, deposit 500 ARB kalian bisa mendapatkan 0,5 GMX dengan price pool sebesar 2000 GMX. Ya, jadi sekali lagi ini untuk spesifik yang GMX user ya. Nah, untuk syarat dan ketentuannya bisa baca di sini ya. Sebenarnya simple sih ya. Sign up dengan Bybit, terus melakukan deposit ke wallet ya, dan pastikan ke spot. Dan juga tinggal complete si form ini ya. Sekali lagi untuk yang GMX ini, complete si formnya ini penting ya. Nah, yang terakhir ada juga event keempat yaitu Spot Grid Bot ya, di mana di sini kita bisa trade to earn dengan price pool sebesar 20.000 USDT. Caranya seperti apa? Super simple, tinggal akumulasi saja Spot Grid Bot trading volume at least 100 USDT ya. Dengan token yang ada di bawah sini ya, lo bisa pilih salah satunya. Ada ARB, ada ada RNDT, ada JNS, Magic dan seterusnya ya. Nah, untuk si Spot Grid Bot ini harus aktif selama at least 24 jam ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang promo dari si listing ARB ini sendiri ya. Sekali lagi untuk deposit sudah bisa dari sekarang ya. Sementara untuk listing ARB-nya di Bybit sendiri pada besok ya tanggal 23 Maret. Nah, selanjutnya kalau kita di sini buat lo yang pengen tahu detailnya ARB seperti apa, buat lo yang masih belum tahu seperti apa ARB, lo bisa pertimbangkan untuk lihat di sini ada website dia, white paper dan seterusnya. Dan juga sebenarnya ada event lain juga ya, di mana di sini kita bisa mendapatkan 5.000 USDT dalam bentuk welcome reward ya. Ini di luar dari program si ARB tentunya. Dan juga lo bisa menginvite friends dan share 200.000 USDT prize pool dan earn up commission sampai 30% sampai di bulan Maret ini. Dan banyak lagi tentu juga kalian bisa mendapatkan high APY plans juga di Bybit Savings. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang ARB dan selanjutnya kita akan geser ke bagian si Mantle. Oke, dan sekarang kita masuk ke Mantle. Ya, Mantle ini seperti yang gue sudah sedikit bahas di depan adalah suatu Ethereum Layer 2. Apa itu Layer 2? Ya, simpelnya seperti ini. Blockchain yang mungkin generasi 1 lah ya, seperti Bitcoin ya, mungkin Ethereum generasi 2 mungkin ya, atau 1.5 lah. Dimana mereka itu bisa dibilang kurang scalable ya. Untuk Bitcoin gue lupa, per detik itu kalau nggak salah di bawah dari 10 ya. Ya, kalau di Bitcoin Network. Untuk Ethereum belasan. Nah, otomatis untuk transaksi yang banyak dipakai di dunia gitu ya, atau blockchain yang banyak dipakai di dunia, itu terlalu lamban ya. Maka dari itu sering terjadi congestion ya, sehingga jadi sangat mahal untuk kita bertransaksi di blockchain Ethereum maupun di Bitcoin. Nah, Mantle adalah layer 2 yang tujuannya adalah mempermudah dan mempermurah transaksi yang terjadi di Ethereum Network. Ya. Nah, kalau di BTC ada Lightning Network yang dipakai contohnya di El Salvador untuk transaksi sehari-hari ya, pembelian McDonald's mereka, pembelian ya barang-barang yang mereka bisa ecer gitu kesannya dengan Bitcoin, itu menggunakan Lightning Network. Nah, di Ethereum ada banyak ya. Mantle ini bisa dibilang adalah the next generation-nya, di mana dia menggabungkan beberapa roll up ya, dua jenis roll up digabungkan menjadi satu ya. Nah, selain itu juga kalau kita di sini Mantle ini, kalau dari data yang gue dapatkan dari Bybit ya, dia ini memiliki dana sebesar 10 juta US dollars dalam bentuk token BitDAO dan juga 14 juta US dollars dalam bentuk USDC untuk testnet OPEX mereka. Dan juga nanti untuk mainnetnya itu lebih besar lagi. Untuk dalam si BitDAO-nya 145 juta US dollars dan untuk USDC-nya mencapai 34 juta USDC atau ya US dollars lah, bisa juga dibilang masuknya situ ya. Jadi bisa dibilang mereka ini very well well funded lah kesannya. Nah, mungkin buat lo ada yang bingung, loh, token bit tuh maksudnya BitDAO, Bang? Yes, ya. Jadi Mantle ini ya, dia bisa dibilang di-own oleh BitDAO. Ya, jadi mereka itu didanai oleh BitDAO sehingga semua transaksi yang nanti akan ada di Mantle layer 2 dari si Ethereum ini akan menggunakan BitDAO. Otomatis bagi elu yang pemegang token BitDAO ini adalah suatu berita yang bagus. Apabila nanti Mantle sudah diadopsi dengan luar biasa besar, ini akan membuat demand dari BitDAO token meningkat, dan buat lu yang menghold token BitDAO itu akan profit ya. Jadi ini dia, kalau ada yang nanya, "Bang, buat apa sih kita pegang token BitDAO selain untung dari Bybit ya?" Di Bybit sendiri udah untung, lu bisa dapat bisa ikutan Launchpad ya, bisa juga ikutan berbagai macam program-program di sini. Nah, di sini ya BitDAO juga nggak cuma diam di situ saja, tapi mendanai berbagai macam project-project yang menjanjikan seperti Mantle ya. Oke, sekarang kita akan bahas lebih ke teknisnya. Tapi tenang, nggak usah takut, gua akan bahasnya sebisa mungkin disederhanakan dan yang terlalu teknisnya gue skip lah ya. Jadi yang pertama, hyperscale performance. Jadi simpelnya seperti yang gue bahas tadi, layer 2 adalah tujuannya untuk membuat satu blockchain yang kurang scalable menjadi lebih scalable ya. Nah, di sini mereka ini menggunakan dua jenis rollup yang digabungkan. Seperti yang kita tahu ya, ada dua jenis rollup yang paling populer, yaitu ZK rollup atau Zero Knowledge rollup dan juga Optimism rollup. Nah, di sini mereka digabungkan teknologinya oleh si Mantle sehingga mereka itu membuat suatu performa yang jauh lebih kecil secara fee dan juga lebih cepat finality-nya. Intinya lebih cepat dan lebih murah. Tentunya jadi lebih banyak yang mau pakai ya. Nah, tetapi kalau cepat dan murah tapi nggak aman, tentunya nggak asik ya, nggak akan ada yang mau pakai juga. Nah, di sini kita akan bahas detailnya seperti apa security dari Mantle ya. Jadi Mantle ini bisa dibilang adalah suatu approach baru untuk men-scale Ethereum Network. Ya, jadi bisa dibilang tipe baru. Nah, di sini sekali lagi tujuan mereka adalah meleverage separate decentralized data availability dengan menggunakan
dua roll up yang digabung ya, seperti pembahasan gue tadi di awal. Nah, itu bisa dibilang terlalu teknis. Buat lo yang penasaran apa dua jenis roll up itu, bisa coba googling sendiri dan YouTube sendiri. Karena kalau gue jelasin di sini terlalu panjang dan ujung-ujungnya malah pusing ya. Tinggal lo search aja ZK roll up dan juga optimism roll up ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini, apa sih permasalahan dalam L2 sekarang ya? Nah, scaling solution zaman sekarang ya, mulai dari layer 2, sidechains dan lain-lain, bisa dibilang masuknya ke suatu compromise. Dan gue sudah sering bahas sebenarnya di beberapa kali saat terjadi ya ngejam di network tertentu. Ya, contohnya kemarin itu adalah di Solana, di mana dia itu bridge-nya ngejam. Nah, jadi intinya itu sering kayak terjadi dengan bridge, ya, di mana inherently emang bridge itu insecure. Bahkan Vitalik saja bilang dia nggak terlalu suka dengan bridge, karena lagi-lagi menurut dia adalah itu satu compromise yang besar. Nah, jadi bisa dibilang dia tidak akan menggunakan cara yang compromising ini, mereka akan menggunakan satu cara yang baru, ya, di mana sekali lagi, yaitu adalah menggabungkan dua jenis roll up, ya. Nah, di sini research si Mantle dengan si Eigenlayer ini menyatakan bahwa ternyata mereka bisa membuat suatu decentralized data layer yang security-nya itu terjamin dengan cara restaking mechanism. Nah, restaking ini kasarnya seperti ini. Andaikan lo men-stake Ethereum di layer 1, yaitu biasalah ya. Nah, di sini kalau lo menggunakan si Mantle, lo juga harus restake si pack asetnya seperti STETH, RETH, dan seterusnya. Nah, ini membuat security dari Mantle data availability-nya ini aman. Gitu, kasarnya seperti itu. Nah, bahasa sederhananya apa sih, Bang? Bahasa sederhananya, andaikan ya teori ini benar-benar bisa dipakai dengan scale besar, karena lagi-lagi untuk sekarang Mantle ini masih baru ya. Kalau bisa dipakainya skala besar, tentunya ya demand untuk menggunakan si Mantle ini menjadi besar. Nah, guess what? Bagi lu para pemilik BitDAO ya, yang otomatis akan naik demand-nya karena orang banyak menggunakan Mantle, akan untung di situ ya. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu keuntungan kita memiliki token BitDAO. Di mana bukan cuma kita untung menggunakan si Bybit itu sendiri, ya, tetapi kita bisa untung juga dari BitDAO karena mereka mendanai project-project yang memang memiliki merit, mereka memiliki hal yang baru yang mereka bisa kasih ke cryptocurrency market, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi overall seperti itu sih ya, quite easy sebenarnya kalau buat lo yang sudah rada ngerti. Tapi buat lo yang mungkin masih baru ya, masih bingung nih maksudnya apa sih ya layer 2, lo boleh research lagi ya. Lagi-lagi kemungkinan besar gue nggak bisa jelaskan dengan detail di video ini, karena kalau terlalu panjang malah nanti pusing sendiri. Ya, buat lo yang tertarik silakan boleh research mengenai layer 2, boleh research juga mengenai dua jenis roll up yang gue bahas tadi, yaitu adalah ZK roll up atau Zero Knowledge roll up, dan yang kedua ada juga Optimism roll up ya. Jadi overall seperti itu, dan sekali lagi ya, ini ada dua event. Ya, event yang pertama adalah new listing Arbitrum di Bybit, dan juga yang kedua adalah Mantle. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.